warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Viva Historia. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Oke Sobat Smart, kali ini aku mau membahas tentang soal dan pembahasan UTBK maupun persiapan untuk P3K sejarah. Setelah kemarin aku sudah membahas tentang part 1 tentang masa praaksara, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Langsung saja ya. Soal yang pertama. Jalur-jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Jika pada masa praaksara, hegemoni budaya dominan datang dari budaya Austronesia dari Asia Tenggara. Maka pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar yang merupakan superpower dan pengaruhnya sangat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia adalah A. Gujarat dan Cina, B. Gujarat dan India, C. India dan Cina, D. Arab dan Gujarat, atau E. Arab dan Cina. Oke, langsung kita bahas ya. Jalur perdagangan sejak abad ke-5 di Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perniagaan dan pelayaran yang melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta, India, di mana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Setelah sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia, melalui Suriah hingga berlanjut sampai ke Laut Tengah. Melalui Selat Malaka, Indonesia terlibat dalam perdagangan rempah-rempah karena posisi Indonesia yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Jadi jawabannya adalah C, India dan Cina. Nomor 2. Menurut para sejarawan, pengaruh agama dan kebudayaan Buddha lebih dahulu masuk ke Indonesia dibandingkan dengan masuknya pengaruh Hindu. Hal ini didasarkan atas bukti yaitu A. Penemuan prasasti dalam bentuk yupa di Kalimantan Timur, B. Penemuan patung-patung Buddha di Candi Borobudur, C. Para pedagang yang masuk ke Indonesia beragama Buddha, D. Munculnya kerajaan-kerajaan yang berkebudayaan Buddha, atau E. Penemuan patung Buddha di Bukit Siguntang dan Sempaga. Sekitar abad kedua Masehi, agama Buddha telah masuk ke Indonesia terlebih dahulu dibandingkan Hindu. Dibuktikan dengan penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan yang menunjukkan langgam arca Amarawati yang berkembang di daerah India Selatan sejak abad ke-1 Masehi, dan arca Buddha di Siguntang dekat Palembang dengan ciri-ciri yang sama. Sedangkan Hindu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 dengan ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E. Nomor 3. Candi merupakan bangunan yang berasal dari zaman kerajaan-kerajaan Hindu ataupun Buddha yang ada di Indonesia. Pada umumnya, bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Salah satu bentuk yang terdapat pada bangunan candi yang terlihat dari A. Letak candi di belakang halaman, B. Relief yang dilukiskan pada dinding candi, C. Bentuk candi berupa punden berundak, D. Bentuk dan letak stupa pada candi, atau E. Arca atau patung yang terdapat di candi. Langsung saja dibahas ya. Punden berundak merupakan bangunan peninggalan pada masa praaksara pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Bangunan ini adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya, yang dimaksudkan untuk sarana pemujaan dan menunjukkan tingkat perjalanan roh nenek moyang ke dunia arwah, yaitu puncak gunung yang dilambangkan menhir atau tugu peringatan. Jadi antara kebudayaan India dan Indonesia yang mengalami perpaduan, kemudian ada bangunan candi itu yang merupakan asli dari kebudayaan Indonesia adalah punden berundak. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 4, sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Untuk mengendalikan banjir dan pertanian yang diduga wilayah Jakarta saat ini, maka Raja Purnawarman menggali saluran sungai Gomati dan Candrabaga. Setelah berhasil melakukan penggalian sungai, maka Raja mempersembahkan 1000 ekor lembu pada Brahmana. Hal tersebut merupakan isi dari prasasti A. Kebon kopi, B. Ciaruteun, C. Tugu, D. Jambu atau E. Lebak. Pembahasannya, prasasti Kebon Kopi berbentuk pahatan telapak kaki gajah pada batu besar yang diperkirakan sebagai bentuk penggambaran dari tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan wahana Dewa Indra yang merupakan gajah Airawata. Sedangkan prasasti Ciaruteun ini berisi penggambaran kaki Raja Purnawarman. Prasasti Jambu menggambarkan Raja Purnawarman yang mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya yang merupakan pemimpin Tarumanegara dan gambar telapak kakinya yang senantiasa mampu mengalahkan musuhnya. Prasasti Lebak berisi tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman. Jadi isi dari tentang penggalian sungai Gomati dan Candrabaga adalah prasasti Tugu. Nomor 5, dalam sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno terdapat 2 dinasti pemerintahan yang masing-masing bercorak Hindu-Buddha, yaitu dinasti A. Sana dan Isyana, B. Sailendra dan Rajasa, C. Sanjaya dan Sailendra, D. Rajasa dan Sana, E. Sanjaya dan Rajasa. Pembahasannya, Sana adalah raja ketiga dari Kerajaan Galuh yang merupakan saudara dari Sanjaya yang merupakan pendiri dari Kerajaan Mataram. Isyana adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 sampai ke-11. Shailendra adalah wangsa yang berkuasa di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram. Rajasa adalah wangsa yang dibangun oleh Ken Arok dari Kerajaan Singosari. Sanjaya adalah dinasti yang berkuasa di Kerajaan Mataram. Yang ditanya adalah yang dari Mataram, berarti Sailendra dan Sanjaya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6, pada masa akhir pemerintahan Kertajaya, istana Kerajaan Kediri terjadi konflik antara raja dengan kaum Brahmana. Sumber munculnya konflik tersebut disebabkan oleh A. penolakan kaum Brahmana untuk menyembah Kertajaya, B. kaum Brahmana menjalin kerjasama dengan Ken Arok, C. kaum Brahmana banyak yang melakukan penyimpangan pajak, D. kaum Brahmana meminta perlindungan pada Aku Wutu Mampel, E. keberhasilan Ken Arok dalam berjuang untuk memperistri Ken Dedes. Pembahasannya, sebab keruntuhan Kerajaan Kediri disebabkan oleh pemerintahan raja terakhirnya yaitu Sri Kertajaya yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya yang kemudian ditolak oleh golongan Brahmana. Hal ini membuat Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok yang merupakan Aku dari Tumampel untuk mengalahkan dalam Perang Ganter. Jadi jawabannya adalah A. penolakan kaum Brahmana untuk menyembah Kertajaya. Perang Parekrek merupakan perang perebutan kekuasaan yang berdampak pada Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perang tersebut adalah A. Kerajaan Majapahit dan Sunda, B. Kerajaan Majapahit dan Demak, C. Gajah Mada dan Hayam Wuruk, D. Wirabumi dan Wikramawardhana, atau E. Raden Patah dan Raja Brawijaya V. Nah, Perang Parekrek adalah perang saudara yang terjadi antara 1404 sampai 1406. Angka satunya hilang nih. Di Kerajaan Majapahit, pertempuran ini melibatkan Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Istana Timur yang dipimpin oleh Wirabumi. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang memiliki sumber karena dilalui oleh sungai-sungai besar. Sungai-sungai besar tersebut bagi kerajaan difungsikan untuk A. sebagai benteng pertahanan, B. mencegah terjadinya banjir, C. sarana transportasi dan irigasi, D. kebutuhan rumah tangga warga, atau E. dibuat bendungan pencegah banjir. Pembahasannya,
Kerajaan Mataram berkuasa di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur pada abad ke-8 sampai 11. Kerajaan ini bersifat agraris ya, karena pusatnya berada di pedalaman serta perekonomiannya mengandalkan pada hasil bumi. Jadi ini di daerah pedalaman tidak mungkin untuk mencegah banjir. Kemudian untuk kebutuhan rumah tangga itu ya sungai pasti ya, setiap sungai juga dibutuhkan. Kemudian untuk bendungan juga tidak. Jadi menurut aku jawabannya adalah C sebagai sarana transportasi dan irigasi. Karena mereka kan berbasisnya agraris ya, pertanian. Jadi air ini sangat dibutuhkan untuk pertanian itu, irigasi ya. Karya sastra yang mengisahkan perjalanan hidup Ken Arok masa kecil, masa pemuda bersama seorang Brahmana Lohgawe, masa pengabdian di keakuan Tumampel hingga menjadi Raja Singosari, tertuang dalam kitab A. Negara Kertagama, B. Kitab Sutasoma, C. Kitab Pararaton, D. Kitab Arjuna Wiwaha, E. Kitab Sundayana. Bahasanya, Kitab Negara Kertagama merupakan kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca yang berisi tentang keagungan Hayam Wuruk dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit, mulai dari asal-usul, hubungan keluarga, kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan Majapahit. Jadi tidak ya. Yang kedua adalah Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, berisi ajaran tentang toleransi umat beragama antara Hindu dan Buddha yang menjadi sumber inspirasi semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Pararaton menceritakan asal-usul Ken Arok yang merupakan anak seorang petani dan cikal bakal berdirinya kerajaan Singosari. Jadi jawabannya C ya. Lanjut kita biar ingat lagi ya, Kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Raja Airlangga, berisi tentang sebuah episode dalam kitab Mahabharata yang berfokus pada kisah Arjuna ketika bertapa memohon senjata untuk melawan Kurawa. Kitab Sundayana berisi tentang perang bubat antara Majapahit dengan Pajajaran ketika rombongan Sri Baduga Maharaja datang ke Majapahit untuk mengantar putrinya, yaitu Dyah Pitaloka. Kehidupan nomor 10. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana terbesar di Asia Tenggara. Hal ini diceritakan oleh Itsing bahwa di Sriwijaya itu tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Salah satu pendeta yang terkenal bernama A. Sakyakitri, B. Dharmakitri, C. Janabadra, D. Purnawarman, atau E. Sima. Nah, kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak, bahkan menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Itsing menceritakan bahwa Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha, dan salah satu pendeta yang terkenal adalah Sakyakitri. Jawabannya A ya. Kalau Dharmakitri adalah pendeta Buddha yang merupakan keturunan asli dari dinasti Sailendra dan juga sebagai pendeta di Sumatera. Kemudian Janabadra adalah pendeta dari kerajaan Holling atau Kalingga yang membantu Huining dalam menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara, sedangkan Sima ini merupakan ratu dari kerajaan Kalingga atau Holling. Dalam prasasti Kalasan yang berangka 778, seorang raja telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Raja yang dimaksud adalah A. Raja Sanjaya, B. Raja Sana, C. Rakai Pikatan, D. Rakai Panangkaran, atau E. Samaratungga. Pembahasannya, setelah Raja Sanjaya wafat, beliau kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Panangkaran, yang mendukung perkembangan agama Buddha dengan memberikan sebidang tanah untuk membangun candi dan sebuah biara untuk pendeta Buddha. Tanah tersebut di daerah Kalasan. Dibangunkan Candi Kalasan ya. Jadi jawabannya adalah D. Rakai Panangkaran. Nomor 12. Setelah Dharmawangsa Teguh turun tahta, ia digantikan oleh Raja Airlangga yang masih berusia 16 tahun. Ketika dipimpin oleh Airlangga, beliau segera memuliakan hubungan dengan Sriwijaya dan membantu Sriwijaya ketika diserang oleh Raja Colomandala. Airlangga kemudian mengundurkan diri dan memerintahkan kepada Empu Barada untuk membagi kerajaan menjadi dua, yaitu A. Kediri dan Medang, B. Jenggala dan Medang, C. Kediri dan Jenggala, D. Sriwijaya dan Kediri, atau E. Sriwijaya dan Jenggala. Pembahasannya,
Raja Airlangga mengundurkan diri dan digantikan anaknya yaitu Sang Rama Wijaya Tunggadewi, namun putrinya juga menolak. Kemudian Airlangga memerintahkan kepada Empu Barada agar membagi dua kerajaan yaitu menjadi Kerajaan Kediri dan Jenggala untuk mencegah terjadinya perang saudara. Jadi Raja Airlangga ini membagi dua kerajaan, wilayah kerajaan ini untuk menghindari perang saudara yang lahir dari selirnya itu. Kerajaan Jenggala di sebelah timur diberikan kepada Jayangrana yang beribu kota di Kahuripan, dan yang di sebelah barat kepada Samara Wijaya dengan ibu kota di Daha. Jadi jawabannya mana nih? C ya, Kediri dan Jenggala. Nomor 13, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya salah satunya terdapat dalam prasasti yang berisi seorang Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minang dengan membawa tentara 20.000 personel. Terdapat dalam prasasti atau isi dari prasasti apa sih? A. Talang Tuo, B. Kedukan Bukit, C. Telaga Batu, D. Karang Berahi, atau E. Kota Kapur. Pembahasannya, prasasti Talang Tuo berisi tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kestra yang dibuat pada masa Dapuntahyang. Jadi bukan A ya. Yang kedua, Kedukan Bukit berisi tentang perjalanan Dapuntahyang yang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu dan membawa tentara 20.000. Jawabannya berarti B, Kedukan Bukit. Selanjutnya, Telaga Batu berisi apa sih? Berisi tentang kutukan yang melakukan kejahatan. Karang Berahi adalah prasasti yang berisi tentang permintaan kepada dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya. Kota Kapur juga isinya sama dengan prasasti Karang Berahi. Nomor 15, tempat terakhir. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang perempuan bernama A. Ratu Dewi, B. Ratu Isma, C. Rakai Pikatan, D. Hyang Ratu Langit, atau E. Ratu Sima. Nah nih, jadi pembahasannya, Kalingga ini adalah salah satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ratu Sima. Dia terkenal dengan kejujurannya dalam memimpinnya. Beliau akan menghukum siapa saja yang berbuat salah, bahkan dari keluarga raja pun apabila salah ya tetap dianggap salah. Makanya Ratu Sima ini terkenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan. Demikian soal dan pembahasan sejarah tentang Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila ada jawaban-jawaban yang salah, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.